Hai teman-teman, bicara mengenai kesehatan yuk. Simak di May Medical Talk, enjoy! Kali ini kita akan membahas mengenai vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca atau AZD1222 adalah vaksin untuk mencegah penyakit COVID-19. Vaksin ini merupakan hasil kerjasama antara Universitas Oxford dan AstraZeneca yang dikembangkan sejak Februari 2020. Kehadiran vaksin ini, selain Sinovac, juga muncul beberapa berita di luar sana, seperti kata Zeneca, yang berarti senjata yang mematikan. Berdasarkan informasi terbarunya yang dapat saya baca dari Kemenkes RI, yaitu per tanggal 30 Maret 2021, pemerintah telah mendistribusikan vaksin COVID-19 AstraZeneca di 6 provinsi di Indonesia, yakni Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Maluku. Beberapa waktu lalu beredar sebuah unggahan yang menyatakan bahwa nama AstraZeneca dalam vaksin COVID-19 berasal dari susunan bahasa yang memiliki arti senjata yang membunuh. Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim yang menyatakan bahwa nama AstraZeneca berarti senjata yang membunuh adalah klaim yang tidak berdasar. Media fullfact.org mengunggah artikel yang menjelaskan hal ini. Dalam penjelasannya, diketahui bahwa nama AstraZeneca diambil dari gabungan perusahaan farmasi Swedia, Astra AB diambil dari bahasa Yunani untuk Astar, dan perusahaan Zeneca Group Plc yang berbasis di Inggris. Dalam unggahan juga disebut nama perusahaan riset pasar Ipsos Mori diterjemahkan menjadi mereka mati dalam bahasa Latin. Hal ini juga tidak memiliki dasar apapun. Nama Ipsos Mori sebenarnya berasal dari penggabungan dua perusahaan yang tidak berarti apa-apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan nama AstraZeneca memiliki arti senjata yang mematikan adalah hoax, kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Untuk beberapa informasi mengenai vaksin ini, berdasarkan yang saya baca juga dari beberapa sumber terpercaya, juga akan saya bagikan di sini. Yang pertama, mengenai cara kerja vaksin AstraZeneca, yaitu dengan menstimulasi atau memicu tubuh untuk membentuk antibodi yang dapat melawan infeksi virus SARS-CoV-2. Pemberian vaksin ini diperuntukkan kepada dewasa di atas usia 18 tahun dan belum diketahui dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Dan bila sedang menyusui, disarankan untuk dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Hal yang harus diperhatikan sebelum menerima vaksin ini, yang pertama, apakah memiliki riwayat alergi terhadap apapun itu dapat disampaikan kepada dokter. Yang kedua, vaksin tidak dapat diberikan bila sedang demam, misalnya di atas atau sama dengan 38 derajat Celcius. Yang ketiga, memiliki riwayat penyakit parah, misalnya pernah melakukan terapi plasma konvalesen, punya gangguan pembekuan darah, atau sedang meminum obat pengencer darah. Yang keempat, konsultasi ke dokter terlebih dahulu bila menderita penyakit autoimun, HIV atau AIDS, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru dan saluran pernafasan, atau diabetes. Yang kelima, beritahu kepada dokter bila Anda sedang mengkonsumsi obat herbal, suplemen, dan sejenisnya. Cara pemberian vaksin ini yaitu secara intramuskular atau ke dalam otot dan diberikan sebanyak 0,5 mili sebanyak 2 kali dengan jarak 4-12 minggu. Setelah divaksinasi, diberikan 30 menit untuk karantina. Guna daripada karantina ini adalah untuk melihat kejadian setelah imunisasi dan efek yang dihasilkan. Bila sebelumnya pernah mengalami COVID, maka vaksin dapat diberikan 6 bulan setelah dinyatakan sembuh. Efek samping dan bahaya vaksin AstraZeneca. Yang pertama, nyeri, teraba hangat dan gatal atau memar di area suntikan. Yang kedua, nyeri kepala. Ketiga, tubuh terasa lelah. Yang keempat, nyeri otot dan sendi. Yang kelima, muntah. Keenam, demam. Ketujuh, diare. Kedelapan, menggigil. Dan kesembilan, gejala flu. Dan untuk yang terakhir, meskipun sudah pernah ataupun sudah mendapatkan vaksin, tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 4M. Mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain, mengenakan masker saat berada di luar rumah,
serta menghindari keramaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.